Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jumriani dengan NPM 2040605050. Saya dari jurusan PGSD Lokal A3, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum laut, zona maritim, dan garis pangkal. United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang kita singkat dengan UNCLOS yang biasa kita sebut dengan Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut adalah sebuah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang hukum laut yang ketiga yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan 1982. Setelah materi hukum laut internasional, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang zona-zona maritim menurut UNCLOS tahun 1982. Yang pertama adalah perairan pendalaman, yang kedua adalah laut teritorial, yang ketiga adalah zona tambahan, yang keempat adalah zona ekonomi eksklusif, dan yang terakhir adalah landas kontinen. Zona maritim pertama adalah perairan pedalaman yang mencakup semua perairan di sisi dalam garis pangkal. Yang kedua adalah laut teritorial, adalah dalam batas 2 mil laut dari garis pangkal. Yang ketiga adalah zona tambahan, adalah berada di luar batas laut teritorial sejauh 12 mil laut atau sejauh 24 mil laut dari garis pangkal. Yang keempat adalah zona ekonomi eksklusif yang membentang sampai 200 nm dari garis pangkal. Yang terakhir adalah landas kontinen, merupakan perpanjangan alamiah wilayah daratan ke arah tepi kontinen atau sejauh 200 mil laut dari garis pangkal negara pantai YBS yang mana lebih jauh. Dapat mencapai lebih dari 200 mil laut tapi tidak melebihi 350 mil laut dari garis pangkal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu garis pangkal kepulauan, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar sebuah negara kepulauan. Garis pangkal atau baseline sangat penting sehingga UNCLOS 1982 sudah terbantu secara terperinci. Terdapat 3 jenis baseline yaitu baseline normal, strike baseline, dan archipelago baseline. Penerapan masing-masing jenis baseline tersebut tergantung pada kondisi tiap negara. Di sini saya akan menjelaskan garis pangkal kepulauan Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia berhak menarik garis pangkal kepulauan yang terhubung titik-titik terluar dari pulau terluar yang dimiliki Indonesia. Dengan demikian, garis pangkal kepulauan mempersatukan wilayah Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu sesuai dengan doktrin Deklarasi Juanda 1957. Dengan demikian, zona kelautan Indonesia dibagi menjadi 1. Laut teritorial, zona tambahan, dan ZEE berada di sisi luar garis pangkal kepulauan. Yang kedua adalah perairan dalam dan perairan kepulauan yang berada di sisi dalam garis pangkal kepulauan. Demikianlah presentasi saya hari ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.